Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pada pasal yang ke-27 ayat 32 sampai dengan 66. Dan nanti akan banyak kita baca firman Tuhan, meski tidak seluruhnya kita baca. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk menelaah ini. Katakan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Kalimat yang diucapkan Yesus itu mereka ucapkan kembali. Padahal kalimat itu berkata bahwa tubuhnya itu adalah, atau bait suci itu adalah tubuhnya. Akulah bait suci. Maka saat itu tidak terfokus lagi pada gedung, tapi akulah bait suci. Rubuhkan. Aku akan bangun 3 hari. Mari kita lihat. Dia dibunuh, dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu yang dimaksudkan dan ini digenapi juga. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Sebuah pertanyaan. Ia Raja Israel? Ia Raja Israel kah? Ya, harus ada kata kahnya. Ya Raja Israel kah? Gitu ya. Dan ditulis ya Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Penghinaan juga. Pelecehan. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Ini penyesatan. Mana? Bisakah Allah menurunkan dia dari salib itu? Jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, banyak juga demikian. Tidak tahukah Bapak Ibu Saudara, Yesus mati demi kita semua. Jika ia selamatkan dirinya, ia naik ke sorga begitu saja tanpa kematian, maka tugasnya tidak tuntas. Misinya, kedatangannya ke dunia tidak selesai. Gagal lagi. Ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ali, Ali, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Meski bukan Elia yang dia panggil. Dia berkata, Ali, Ali, lama sabachthani. Di sini diterjemahkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara ingat bagaimana perasaan Bapa itu? Seperti ketika Daud mendengar bahwa anaknya Absalom dibunuh oleh panglimanya. Dia berkata waktu perang itu, demi aku, tolong pedulilah sama anakku Absalom meski dia memberontak. Dalam peperangan itu saudara, ternyata Absalom dengan rambutnya yang panjang itu tersangkut dengan kayu. Dia akhirnya tersangkut di situ. Lalu seorang dari tentara Daud berkata kepada panglima, Panglima, dia tersangkut di sana. Dan panglima itu berkata, mengapa engkau tidak membunuhnya? Aku akan memberikan sejumlah uang kepadamu. Tentara itu berkata, Tuanku, meski 1000 sikal kau kasih, aku tidak akan membunuh dia, sebab Raja Daud mengatakan, demi aku
selamatkanlah anak itu. Meski dia memberontak kepadaku, selamatkanlah dia. Tetapi panglimanya itu berkata, membuang-buang waktu, percuma bicara denganmu. Dia datang di mana dia tersangkut. Dia cari dan dia bunuh, dia tombak. Maka matilah Absalom. Ketika diberitahu bahwa tentara pulang dari peperangan itu, setelah Absalom mati, Daud diberitahu bahwa dia sudah mati. Apa yang terjadi? Daud meratap. Dia berkata, anakku, anakku, Absalom, anakku, 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 Absalom, anakku. Alangkah baiknya jika aku yang mati, Absalom. Maka tentara akhirnya semua yang merasa tadi menang berperang, dan mereka semua sedih karena kematian Absalom sampai berontak. Kini yang mati bukan Absalom. Yang mati adalah Yesus. Dia manusia baik yang tidak pernah berdosa. Yang mengerti, yang tahu katakan amin. Anak tunggal Bapa, satu-satunya, tiada yang lain. Betapa sedihnya Bapa di surga. Sangat sedih. Gak bisa kebayang. Demi Bapak Ibu saya semua, kita semua selamat. Amin. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, yang memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Digenapi juga. Ini juga sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi orang-orang lain berkata, janganlah. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus bukan memanggil Elia, tapi memanggil Bapa, Allahku, Allahku. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, dan lalu menyerahkan nyawanya. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan lihat, kuburan-kuburan terbelah, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Hebat, dahsyat sekali. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Terlambat kau bertobat. Dan dari situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Lalu ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Coba ngomong kaya, orang kaya. Datanglah seorang kaya. Ngomong datanglah seorang kaya. 2, 3. Datanglah seorang kaya. Orang itu orang Arimatea. Dia bernama Yusuf, ya. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Oh, alhamdulillah. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya. Dia mengapaninya, membungkusnya dengan baik, dengan kain lenan yang putih, bersih. Lalu membaringkan dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia.
1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak atau emas. 19. Baca bersama 2-3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita dibayar dan harganya telah lunas. Kita ini menjadi milik daripada Tuhan. Jadi kematian Yesus ini membuat kita menjadi satu bagian yang tak terpisahkan, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 12, kita mulai dari ayat 12. Tubuh Kristus, yaitu kita, yaitu Kristus yang adalah tubuh, dan kita adalah bagian-bagiannya. Saudara pernah mendengar kata bahwa Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Lanjut. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Betul ya saudara? Nah itu. Kita ini tubuh Kristus. Dan kita ini telah ditebus dengan kematian itu, maka kita menjadi tubuh Kristus. Dia berkata kamu diperanakkan bukan dengan darah atau daging, tapi dengan roh. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, menjadi meterai setelah kita disucikan dengan darah. Darah yang tercurah di Kalvari itu, di kayu salib itulah. Darah yang tercecer itulah. Sebelum sampai kayu salib, hingga di kayu salib itu, yang menjadi darah perjanjian untuk menghapus dosa kita. Darah itulah yang membersihkan kita. Dan dengan darah itu kita menjadi dibersihkan dari dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus disuruh tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu kata firman Tuhan menjadi meterai. Cap stempel meterai. Kasih meterai di stempel. Diresmikan kita anak Allah. Dengan kita anak Allah maka kita menjadi tubuh Kristus. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Lanjut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lanjut. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi dari banyak anggota. Jadi ada yang jadi tangan, ada yang jadi jari, ada yang jadi kaki, ya, ada yang menjadi mata, ya, telinga, ya, mata, telinga, ya, hidung, alis, nah, gitu ya, mulut, semua, leher, tubuh Kristus. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting pada hari Jumat Agung ini. Lewat nas ini, dia ingin memberitahu kepada kita. Lanjutkan nasnya. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jawab. Tidak. Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak. Andaikan tubuh seluruhnya adalah jadi mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Tetapi Allah telah memberi kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Lanjutkan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Mana bagian tubuhmu yang paling lemah? Siapa yang bisa jawab? Paling lemah. Jantung di dalam. Mana bagian tubuhmu yang paling lemah? Jika jantung ini berhenti, habislah semua di tubuh. Paru-paru tidak pernah kelihatan, dia ada di dalam. Tapi begitu pentingnya dia. Jika dia berhenti bernafas, dia tidak bisa lagi nafas, sudah habislah kita. Tubuh mati sudah. Mana di antara tubuhmu itu yang paling lemah? Bukan tidak berguna, paling lemah. Dan bisa saja itu paling dibutuhkan. Jika jantungku lemah, maka justru itu yang paling saya butuhkan. Kalau dia berhenti, sudah selesai sudah. Otak yang paling lemah, jika pembuluh darah yang paling lemah pecah di otak, sudah selesai semua. Mana bagian tubuhmu yang paling lemah? Mana yang paling kuat? Tangan ke, jari ke? Ketika dia menunjuk ke sana, satu ke atas, tiga ke dia, kembali ke tubuh. Mana yang paling lemah? Mana yang paling angkuh? Mana yang paling sombong? Coba kita perhatikan. Dan Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kamu satu, kamu tubuh Kristus, karena Yesus telah mati bagi kamu. Di manakah yang paling tidak dibutuhkan? Ada? Ada tidak yang paling tidak dibutuhkan? Tidak. Coba rambut Bapak Ibu dibutuhkan nggak? Dia kerja, tapi Bapak Ibu rawat terus. Kenapa dia rawat terus ya? Pergi ke tukang cukur, cukur untuk dirapikan. Tahu-tahu tukang cukur salah potong, digundul saudara. Tangan marah, jangan-jangan dia mau tampar, kaki mau nendang. Padahal yang dipotong rambut. Tuhan ingin mengajarkan lewat kematiannya bagi kita pada hari ini. Kamu itu satu. Ada yang kecil, yang teriak-teriak, kamu itu satu. Ada orang tua yang ingin nyaman, kamu itu satu. Kita satu. Dan jika itu yang terjadi, bagaimanakah kamu bisa berkata bahwa aku tidak membutuhkan engkau? Tangan bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkanmu. Bagaimanakah engkau bisa berkata bahwa aku bukan bagian daripadamu? Dan Tuhan berkata, kita adalah satu. Katakan amin. Coba ngomong kiri kananmu, kita adalah satu karena kita tubuh Kristus. Oh, gimana sih ngomongnya? Coba ngomong yang benar dulu, Bapak Ibu. Kita adalah satu karena kita tubuh Kristus. Oh. Iya kan? Setuju nggak? Oh, kalau saudara nggak setuju jangan ngomong. Tapi kalau saudara setuju kita ngomong. Bagaimanakah engkau tangan, jari bisa berkata kepada jari yang satu lagi, engkau tidak beres? Coba
Saya ngomong begini, di sana ada pendeta Matius. Dia ngomong pada saya, "Pung, mau jambu nggak? Jambu saya lagi banyak berbuah." Oh, saya senang jambu. Saya datang di sini, mau. Saya datang ya, sebentar ya, saya datang di sini. Ketika beberapa pohon jambu gede-gede, dia manjat, dia lempar, tangkap, maaf ya Pung, tangkap ya pendeta Matius. Tangkap, saya tangkapin, masukin di karung. Dan saya melihat ada satu tangkai, dia punya kolam balong di bawahnya. Dan di antara balong itu untuk menyanggah supaya tidak runtuh, dia kasih genteng-genteng gede yang seperti genteng kita yang pada kita lepas dari sini, gede. Saya ambil kayu, saya tarik, saya ingin mengambil. Itu satu jambu yang menurut saya bagus, ingin saya makan. Saya tarik, tapi saya tidak lihat kekuatan saya. Ketika saya tarik, tahu-tahu tangkai pohon jambu itu kan kuat. Dia menarik saya. Ketika dia menarik saya masuk dan saya terjerumus. Dan di situ ada sikut genteng yang gede itu masuk. Saya pakai jeans, sobek jeans saya dan kaki saya sobek. Perih sekali, aduh sakit. Yang teriak sakit bukan kaki kanan, tapi mulutku. Dia berkata sakit, aduh, dia turun, "Opung, kenapa?" kata dia. "Opung, biarin tadi saya ngambil." Dia bisa manjat, saya nggak bisa manjat. Dia lihat, aduh udah ini. Saya bilang, "Ada betadin?" Nggak ada. Yang ada minyak banyak telon. Ini bagus, punya telon lebih bagus dari itu. Oles diurut-urut. Yang ngurut-ngurut kaki saya itu tangan. Yang sedih melihat, mata saya melihat, aduh. Saya lihat darah bercucuran gitu keluar, ya ampun. Dan perih, saya kesakitan. Itulah tubuh, itulah kesatuan. Jadi bayangkanlah, jika engkau tidak satu, maka engkau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu makanya kalau kita ajak orang, "Ayo besuk teman kita sakit," kalian ini tidak nyatu ini. Andaikan kita ini mengerti itu. Jika engkau tahu kau adalah tubuh Kristus, hei, tidak boleh engkau yang kaya sombong terhadap yang miskin. Engkau yang berpangkat berkedudukan, engkau sombong terhadap rakyat jelata. Kamu adalah tubuh Kristus. Kau tidak bisa merasa, jangan merasa lebih pintar, lebih cerdas dari orang yang kau rasa bodoh di situ. Kamu adalah tubuh Kristus. Dan kita diikat dalam satu kasih di dalam tubuh Kristus, kasih Kristus. Jadi andaikan pun engkau jauh di Cikalong, engkau dekat di hatiku. Ya. Kau pun jauh di Nagrek sana atau di Rancakek, engkau sangat dekat di hatiku. Maka aku membawamu dalam doa. Jangan aneh-aneh hatimu. Aku mendoakanmu. Kukirimkan doa bagimu. Kukirimkan dan kulantunkan suaraku. Suara yang begitu merdu untuk menyanyikan bagi kemuliaan Tuhan supaya kau diberkati. Tubuh Kristus. Untuk itulah Yesus mati bagimu. Jadi apakah kesombongan ada di antara kita? Kalau masih kau sombong, dan itulah membuat Yesus sedih. Tuhanmu sedih. Dia berkata, "Akulah pokok, kamulah ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal dalam aku, nempel, menyatu dalam aku, maka kehidupanmu berasal daripadaku. Kau akan berkembang. Kau akan bangkit. Kau akan maju." Tapi seringkali kita dengar tadi hampir. Mungkin, mudah-mudahan. Ini yang membuat kita habis. Rusak. Nah karena itu, pada Jumat Agung ini, marilah kita menyatukan hati kita. Pertama, Yesus sudah mati bagi kita. Kedua, kita dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Supaya kita disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Ketiga, kita adalah tubuh Kristus. Jika kita tahu kita adalah tubuh
Kristus. Ngapain lu sombong kepada tubuh Kristus yang lain? Mengapa engkau menghina Kristus yang lain? Kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa engkau sombong? Mengapa engkau hina? Mengapa engkau merasa lebih tinggi daripada yang lain? Mengapa engkau tidak peduli ketika kakiku terluka, tanganku gelisah, pikiranku berkata, mana betadin, mana betadin. Mulutku diperintahkan untuk mengatakan, mana betadin. Dan itulah tubuh. Satu kesatuan. Adakah yang lebih lelah di situ? Jika kakiku lebih lelah, maka tanganku akan berfungsi jadi kaki. Itulah tubuh. Dia akan menopang. Ketika dia sakit, tangan akan segera membantu. Ketika tangan tidak kuat mengangkat, maka coba disangga dengan kaki, maaf. Disangga. Pikiran ambil langkah bagaimana mengambil tindakan di situ. Saudara-saudara, apakah kebijakan tangan ini dilawan oleh kaki? Mengapa pula kau tangan pegang itu jambu sehingga aku jadi sakit, kata kaki. Dia tidak pernah mengeluh itu. Kakiku tidak pernah mengeluh itu. Dia hanya mengeluarkan darah dan seluruh tubuhku sakit. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap ini. Dan itu membuat kita berbeda, berubahlah. Jangan ada lagi yang menyakiti di antara kita. Jangan ada lagi yang mengomongin di antara kita. Kamu adalah tubuh Kristus karena Tuhan telah mati.